Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan, berkah dan ridhonya. Amin. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah Allahu akbar. Kembali dari saya dari tim Rajali Nusantara, kali ini akan menyampaikan terkait dengan hukum karma. Jadi dalam video langit sebelumnya tentang langit, saya sudah menyampaikan bahwasanya hukum karma sudah berlaku. Karma sudah saya buka di video sebelumnya. Saya lupa tanggal berapa, sebulan yang lalu kali. Jadi sederhananya beginilah. Pada zaman sebelum Nabi Isa itu ada azab, ada karma, ada azab. Maksudnya begini, azab itu karakternya itu memisahkan orang beriman dan tidak beriman gitu loh. Murka Allah itu, azab Allah itu fungsinya memisahkan antara orang yang beriman dan tidak beriman. Seperti halnya zaman Nabi Nuh lah gitu. Yang beriman naik perahu, yang nggak beriman tenggelam. Jadi setiap zaman dulu, setiap nabi itu selalu dipisahkan mana orang beriman, mana tidak beriman gitu loh. Jadi pada titik tertentu dipisahkannya melalui azab. Ada yang melalui banjir, melalui letusan gunung, melalui penyakit dan sebagainya. Nah, jadi itu. Kemudian kalau karma itu berlakunya individu atau personal. Jadi maksudnya siapa yang berbuat, dia yang menanggung akibat gitu. Kalau azab itu memisahkan iman dan tidak beriman. Nah, pada saat zaman Nabi Isa, azab dan karma ini tidak ada. Kemudian pada saat zaman Nabi Muhammad, maksudnya pada saat Nabi Muhammad lahir pun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pun, itu azab dan karma tidak ada. Maksudnya tidak ada itu, tidak pernah Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan azab kepada umatku, itu tidak pernah. Sampai ada kisah Jabal apa ya, Uhud atau apa itu, sampai mau menimpa kepada kaum Quraisy, Nabi menahan. Ketika Nabi diludahin, Nabi juga menerima. Ketika Nabi dilemparin dan sebagainya, dia tidak marah. Karena kalau Nabi marah, yang marah bukan Nabi lagi tapi Allah gitu. Makanya Nabi menahan supaya dia tidak marah. Jadi zaman Nabi Muhammad ini saya pastikan tidak ada azab, tidak ada karma. Azab dan karma pada zaman Nabi Muhammad itu ditunda sampai hari di akhirat. Jadi hitung-hitungnya di akhirat. Kemudian kalau seperti tsunami dan segala macamnya, banjir, tanah longsor, apakah itu azab? Saya berani pastikan itu bukan azab, tapi musibah. Musibah itu terkenanya tidak pandang agama, tidak pandang soleh ataupun tidak soleh, tidak pandang dia orang rajin sholat ataupun tidak rajin sholat, tidak pandang apapun, kena semua. Gitu. Jadi karakternya kalau musibah itu untuk ujian bagi orang-orang yang beriman, peringatan bagi orang-orang yang beriman tapi lalai, dan siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu musibah karakternya begitu. Jadi yang ada sekarang ini bukan azab, karena azab Allah itu memang tidak ada. Kalau untuk zaman Nabi Muhammad itu tidak ada. Beda dengan zaman Nabi Musa atau zaman Nabi Nuh. Nah, tapi untuk saat ini, di zaman kebangkitan agama Tauhid ini, jika SP datang nanti, dan memang sudah ada, sudah berlaku, saya pastikan sudah berlaku, ini azab dan karma ada lagi. Terutama karma, namanya hukum karma pala. Hukum karma pala ini berlaku untuk individu. Jadi kasarnya begini, siapa saja yang korupsi, itu nanti ada peluang 7, 30, 100. Kalau dia tidak bertobat dalam 7, 30 atau 100, kalau dia tidak bertobat, tidak mengembalikan harta yang dirampok, gitu loh, dia selesai gitu. Kalau umpamanya dia melakukan tindakan umpamanya membunuh, kalau dia tidak bertanggung jawab terhadap kelakuannya, kalau dia tidak mengakui ataupun tidak menyerahkan diri, maka hukumnya berlaku 7, 30, 100. Maksudnya dia bisa jadi tiba-tiba kelindes kereta api, tiba-tiba, atau dia
masuk ke cebur got dan sebagainya. Itu hukum karma berlaku untuk semua hal, gitu loh. Jadi dalam mengelola hukum, salah satunya yang digunakan oleh SP nanti ini adalah satu, berlakunya hukum karma, dan yang kedua berlakunya sabdo pandito ratu. Ini harus hati-hati. Makanya SP itu jarang berbicara pasti. Karena apa? Setiap dia berbicara itu diikuti takdir. Dulu. Seumpama begini. Seumpama Anda ketemu SP terus Anda mengucapkan yang tidak penting. Terus SP mengatakan kamu kesenggol bis umpamanya. Itu disusul takdir kesenggol bis pasti gitu. Itu namanya ilmu kasunyatan yang dimiliki oleh Sesi Tejenar. Nah, karena Sesi Tejenar sudah menyerahkan itu kepada SP, sehingga Sabdo Pandito Ratu atau ilmu kasunyatan itu sekarang ada di SP. Jadi hati-hati. Nah, makanya SP selalu hati-hati dalam berbicara, selalu hati-hati dalam membatin atau apa bahasanya, mengelola hati lah. Jangan sampai dalam hatinya terucap atau dalam hatinya terbersit sebuah keinginan untuk mencelakakan orang lain walaupun orang itu memang jahat. Apalagi kalau sampai diucapkan. Jadi ilmu kasunyatan itu seperti itu. Kamu tabrakan, itu tabrakan jadi gitu. Jadi ucapan SP ini diikuti takdir. Lah kenapa sampai demikian? Karena ternyata azab dan ketika manusia dilenakan dengan tidak adanya azab, merajalela. Jadi ketika tidak diperlihatkan sebuah hukuman yang real di bumi ini, itu merajalela. Sikapnya itu merajalela. Yang ada sekarang, kita perhatikan, itu tidak nyambung. Ada orang soleh yang kelindes kereta api. Ada orang yang jahat selamat. Nah, memang ini tidak berlaku hukum karmanya. Azabnya tidak berlaku. Itu sifatnya personal untuk ujian masing-masing gitu loh. Jadi zaman Nabi Muhammad ketika diangkat itu seperti itu polanya. Gitu. Tidak ada karma, tidak ada azab. Nah, pada saat kebangkitan agama tauhid nanti, SP itu memberlakukan kembali azab. Gitu. Makanya hati-hati, azab dan karma berlaku. Gitu. Nah, kenapa karma ini berlaku? Supaya kelihatan langsung. Jadi nanti bahasanya begini. Kamu jangan nyolong, kalau kamu masih nyolong, dalam 7, 30, 100, kamu tidak bertobat, kamu mati ketimpa pohon, jadi itu. Nah, ketika sabda itu menjadi sebuah kenyataan, maka yang lain akan berpikir gitu loh. Nah, disitulah nanti hukum karma berlaku kemudian menjadi efek jera atau menjadi semacam cambukan bagi yang lain, sehingga yang lain untuk melakukan itu berpikir ulang. Di zaman SP nanti kejahatan tidak ada tapi cuman nggak nyampe 10%, ada tapi sebagai contoh kejahatan saja. Jadi pada prinsipnya begini maksudnya. Satu orang mau nyolong itu ngapain nyolong? Nggak ada, yang nyolong itu yang hobi, bukan yang butuh. Karena apa? Karena semua kebutuhan sudah dipenuhi. Jadi kalau nanti zaman SP ada yang nyolong, ditanya nyolongnya apa, motor, harga motor berapa, kalau dijual 2 juta, dikasih 4 juta, dia nggak mau nyolong lagi, mendingan minta. Kasarnya begitu, mending minta modal. Jadi zaman SP itu nanti begitu, kesejahteraannya seperti itu. Orang nyolong itu udah nggak penting, bukan kebutuhan, paling hobi. Itu pun sebagai contoh, gitu loh, bahwa tindakan kejahatan itu seperti itu. Gitu. Jadi kalau sekarang kan orang nyolong itu karena keserakan dan kebutuhan. Nanti tidak ada lagi itu. Nanti yang ada pada zaman SP nanti orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang pelaku kejahatan itu hanya sebagai contoh. Maksudnya hanya sebagai gambaran, ini loh warna hitam, ini warna putih kayak gini gitu. Begitu. Nah, maka dari itu saya sekali lagi menghimbau kepada saudaraku semuanya, mari kita berhati-hati dalam bersikap. Segera bertobat ya, segera bertobat. Jika kita melakukan kesalahan, segera bertobat. Yang kesalahan yang sifatnya hablum minallah langsung di istighfar setiap waktu. Kalau hubungannya dengan manusia langsung selesaikan. Karena hubungan sesama Adam itu harus selesaikan dulu sesama manusianya. Selesaikan. Karena karma pala berlaku. Hukum karma pala sudah berlaku. Allah mengizinkan SP menggunakan hukum karma supaya penataan di dunia ini lebih
lebih terukur, lebih terarah dan jelas hasil yang ingin dicapai gitu. Jadi hukum karma itu berlaku 7, 30, 100. Jika dalam 7, 30, 100 tidak bertobat, tidak mau memperbaiki diri dan tidak mengembalikan apa yang dicolongnya, gitu. Jadi itu yang pertama, hukum karma pala sudah berlaku dan juga sabdo pandito ratu juga sudah berlaku. Jadi sebenarnya ini kabar baik untuk orang-orang yang memang menginginkan kebaikan, tapi juga kabar buruk untuk orang-orang yang selalu ada dalam keburukan. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, udahlah tahun 2021 kita keluarin SP lah, ya, keluarin SP-nya. Yang mau daftar juga silakan. Saya masih yang mau daftar silakan. Syaratnya sekarang nambah. 1 Satrio, yang kedua Pinandito, yang ketiga Kasinungan Wahyu, berarti yang keempat memiliki sabdo Pandito Ratu, yang kelima harus memiliki karma pala. Karma pala itu nanti yang eksekusi naga langit. Dan yang keenam dia harus berani berurusan dengan langit 1, 2, 3, 4, 5 aja dulu lah, ya. Langit kelima itu ada iblis. Jadi kalau Anda masih berurusan dengan Kanjeng Ratu Kidul lah, berurusan dengan jin mana lah, terus mengklaim sebagai SP, segeralah bertobat kalau menurut saya, karena karma pala berlaku. Nanti Anda kena sendiri. Gitu loh. Soalnya hukum langit sudah berlaku untuk mensinergikan dengan budaya bumi. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.